Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kunci jawaban kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran 4. Oke, langsung saja. Ini dia halaman 168, 169 dan 172. Ini dia halaman 168. Ayo mengamati perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Berkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Oke, ini dia gambar lobak singkong sama ini ya, bawang merah ya. Amati umbi dari tanaman-tanaman tersebut, tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Oke, ini dia jawabannya ya. Persamaan dan perbedaan umbi akar, umbi batang dan umbi lapis. Apa persamaannya? Ini dia keterangannya. Baik, saya akan bukakan dulu supaya kita gampang lihat jawabannya ya. Oke, kita masuk di ini. Oke, ini dia jawabannya. Silahkan di screenshot dulu jawabannya. Ini dia persamaannya 1, 2, 3. Terdapat di dalam tanah, persamaannya terdapat dalam tanah. Sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Sama-sama dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perbedaannya ini dia, umbi batang terbuat dari batang yang mengembang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun tersusun tertumpuk. Umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang, sedangkan umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Umbi batang memiliki akar tunggang, umbi akar memiliki akar serabut, dan umbi lapis memiliki akar serabut juga. Oke, silahkan di screenshot dulu jawabannya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Oke, kita akan lanjut. Jadi ini dia kesimpulannya persamaan umbi batang, umbi jalar ya. Oke, ini dia contoh umbi lapis atau bawang merah. Ini dia umbi lapis dari bawang merah. Menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Jawabannya ini dia, bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah menyimpan cadangan makanannya pada akar sehingga disebut umbi, dan bawang merah memiliki siung yang berlapis-lapis sehingga disebut lapis. Makanya dinamakan umbi lapis. Itu dia jawabannya. Silahkan di screenshot dulu. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ini dia kunci jawaban halaman 169. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Cari informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Tuliskan informasi yang kau peroleh pada tempat yang tersedia. Ini dia, silahkan ditulis jawabannya di sini ya.
Oke, ini dia jawabannya tahapan perkembangbiakan bawang merah ya. Tahapan perkembangbiakan bawang merah adalah dengan cara melakukan perkawinan dengan cara penyerbukan bawang merah, di mana kemudian sebelumnya dilakukan oleh lebah dan juga serangga untuk sebelumnya menjadi sebuah biji maupun benih yang dimana akan dapat tumbuh untuk menjadi berbagai macam bentuk akar umbi baru, yang dimana ya, akan tetapi sebuah proses dari perkembangbiakan bawang merah tersebut akan sangatlah dibutuhkan waktu yang dimana terbilang cukup lama. Oke, silahkan di screenshot dulu jawabannya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ini dia tahapan perkembangbiakan umbi lapis atau bawang merah. Ini dia, mulai dari biji, tumbuh tunasnya, kemudian daunnya agak besar dan umbinya makin banyak, bawahnya tambah habis, tambah lama tambah banyak ya. Ya, itu dia umbi lapis bawang merah perkembangbiakannya ya. Hal itu dikarenakan daripada perkembangbiakan bawang merah itu sendiri, di mana merupakan hal yang sangat jarang untuk dapat terjadi. Sebuah reproduksi bawang merah secara umum akan terjadi dikarenakan hal tersebut adalah perkembangbiakan dari sebuah reproduksi yang kedua yang dianggap dengan aseksual, yaitu dengan cara umbi lapis yang ada pada masing-masing bawang merah itu ditanam dan untuk menghasilkan berbagai umbi baru. Silahkan di screenshot dulu. Oke. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Ini dia. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Ini dia. Jadi kalau untuk menanam batang atau menanam singkong atau ubi kayu, kita potong dulu batangnya, kemudian kita tancapkan ke tanah. Beberapa hari kemudian akan tumbuh daun di batangnya ya, dan setelah besar akan menghasilkan ubi kayu yang banyak. Oke, itu dia proses perkembangbiakan singkong atau ubi kayu. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan juga, lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Oke, lanjut halaman 72. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Setelah membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk, mereka bekerja sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Tulislah pengalamanmu pada tempat di bawah ini. Ceritakanlah di depan teman-temanmu. Oke, silahkan ceritakannya di depan teman-teman kalian, teman satu kelas kalian ya. Ini silahkan tulis ceritanya di sini ya.
Ini dia jawabannya. Peristiwa pada 17 Agustus. Contoh cerita ini ya. Indonesia Independence Day. Ini dia kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus ya. Setiap tanggal 17 akan dirayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, pada waktu aku kelas 7, aku dan teman-temanku sekelas menghias karena kita ikut serta lomba menghias kelas. Kami telah menolong dalam segala hal. Aku dan temanku diperintahkan oleh Pak Guru membeli segala keperluan untuk menghias kelasku. Kami membeli keperluan untuk menghias kelas dengan bersama-sama. Kami membeli keperluan seperti balon, kertas origami, lem, kertas pita, dan kami mencari botol bekas untuk dibuat menjadi lampion yang lucu. Ada pun alat yang digunakan sebagai gunting dan cutter ya. Ketua kelas membagikan tugas-tugas kami. Tugasku menghias tanaman halaman kelas dan temanku membuat ornamen dinding. Walaupun kami sudah beri tugas masing-masing, tapi kami saling membantu satu sama lain. Aku membantu dia membuat lampion dari botol bekas dan balon. Dia juga membantuku menyapu di halaman kelas. Itu dia ya contoh ceritanya. Silahkan di screenshot dulu. Ini dia peristiwa pada 17 Agustus. Ini dia. Ini hanya contoh cerita ya. Silahkan di screenshot dulu. Nih. Oke, ini dia lanjutannya. Silakan di screenshot dulu. Malam bisa. Oh, mana? Sapi dulu pengen. Itu sana sapi. Nih. Oke, kegiatan bersama orang tua. Orang tua memberi informasi tentang makanan yang berasal dari umbi-umbian. Ini dia jawabannya. Contoh makanan dari umbi-umbian antara lain singkong. Singkong merupakan tumbuh menyimpan cadangan makanannya di akar. Singkong dapat diolah menjadi singkong rebus gitu, keripik singkong, singkong bakar, dan masih banyak lagi. Wortel merupakan tumbuh menyimpan cadangan makanan di akar. Wortel dapat diolah menjadi jus wortel, bahan untuk sayur, salad, dan masih banyak lagi. Ubi merupakan tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar. Ubi dapat diolah menjadi minuman seperti taro milk tea ataupun makanan seperti bolu ubi, bola ubi, ubi bakar, dan masih banyak lagi. Kentang merupakan tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di batang. Kentang dapat diolah menjadi kentang goreng, perkedel kentang, sweet potato, keripik kentang, dan masih banyak lagi. Jahe juga tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di akar. Jahe dapat diolah menjadi wedang jahe, saraba, permen jahe, dan masih banyak lagi. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai macam makanan seperti kentang goreng, bola ubi, dan keripik singkong. Demikianlah kunci jawaban tema 1 kelas 4 subtema 4, kelas 3 subtema 4 pembelajaran 4. Semoga bermanfaat ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.